Shalom Jemaat Gilgal. Kita boleh bangkit berdiri, kita keluar dari kursi kita kasih salam, tanya apa makanan kesukaanmu. Cari orang yang belum kita kenal. Kita keluarga dalam Tuhan, amin. Luar biasa. Habis ini janjian makan di mana? Oke, mari kita jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat, kami boleh datang, kami rindu Tuhan. Jiwa kami Tuhan merindukan Engkau Tuhan. Di pelataran-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Allah penebus kami, Allah penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur sambil kita bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur
kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan dalam praise. Yang siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus ajaib. Sama-sama katakan, Yesus ajaib. Mari. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, dapatnya kekal selalu. Lagi dari semangat lagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, dapatnya kekal selalu. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tanahku, Yesusku ajaib bagiku. Lagi menaikkan pujian, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Rasakan kebaikan Tuhan. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, dapatnya kekal selalu. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tanahku, Yesusku ajaib. Sama-sama deklarasikan Yesus ajaib dalam hidupnya kita. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik Yesus. Sama-sama kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib. Sama-sama Yesus
Datang menyembah Dia, yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, yang mencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Besar lagi sekali, sama-sama besar. Yeay. Haleluya. Yeay, kasih sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang bagi kita semua yang ada di ruangan ini, selamat beribadah. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi menjadi satu keluarga bagi kami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, tentang visi, misinya seperti apa, ada hamba-hamba Tuhan di depan yang Bapak Ibu bisa datang. Dan kita akan ngobrol, kita akan berbicara tentang gereja kita. Dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama adalah ibadah raya kita pada tanggal 24 September 2023. Kebaktian yang pertama pada pukul 9 pagi dan kebaktian 2 pada pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir dalam ibadah secara onsite, bisa mengikutinya secara online yang akan tayang di YouTube GBI Gilgal Manado pada pukul 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ada saudara atau kerabatnya yang ingin mendengarkan khotbah dari GBI Gilgal atau mengikuti ibadah di GBI Gilgal, tidak bisa secara onsite, bisa juga mengikutinya secara online di YouTube GBI Gilgal. Ibadah raya juga disertai dengan ibadah anak di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di usia Sunday School, ada ibadah anak di lantai 2. Ada kakak-kakak yang siap untuk menolong mereka, membantu mereka. Ada firman Tuhan juga yang diajarkan sebagai dasar bagi anak-anak kita. Bisa diajak di lantai 2. GNG dan Pro-M ada minggu ini, hari Rabu, akan diadakan PW Night. Yeah. PW Night. PW Movie. Maaf ini gara-gara. Jadi ada movie night ya, movie night jadi buat yang SMP, SMA, kuliah
yang udah kerja tapi belum menikah, gabung. Nanti hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 2 disediain welcome drink. Jadi yuk sama-sama kita dalam satu komunitas kita bisa sharing di sana, kita bisa nonton bareng. Ada hal-hal yang bisa sama-sama kita fellowship bersama di dalam movie night. Jangan lupa hari Rabu pukul berapa? 6:30, iya. Doa Jumat, kami juga mengundang setiap jemaat semuanya untuk bisa hadir dalam ibadah kita doa Jumat. Setiap hari Jumat pada pukul 6 sore di tempat ini. Bukan hanya buat pengerja, tapi ini juga terbuka untuk seluruh jemaat yang ada. Yang ingin didoakan, ingin mendoakan bagi kota dan bangsa kita, bisa sama-sama kita berdoa di tempat ini. Dan juga berdoa bagi gereja kita. Dan pergumulan pribadi kita juga bisa bersama-sama dalam doa Jumat pada setiap hari Jumat pada pukul 6 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Famicel, tidak jemu-jemu kami mengingatkan, tidak jemu-jemu kami untuk menghimbau untuk bisa tergabung dalam Famicel, karena gereja kita adalah gereja sel. Jadi yang belum tergabung dan ingin tergabung, ada nomor telepon yang tertera di layar. Bapak Ibu bisa menghubungi dan akan digabungkan dalam family cell yang tepat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan yang lebih luar biasa lagi, pada tanggal 7 Oktober nanti kita akan ada New Life. Kita akan lihat video cuplikan berikut ini. Firman Tuhan bilang dalam Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, maka hidupnya akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Iya, saya mengundang buat Bapak Ibu yang belum pernah ikut New Life, yuk sama-sama kita ikut New Life. Dan kalau yang sudah pernah ikut tapi udah lama banget dan ingin di-charge kembali, mari kita juga terbuka, ada pendaftaran, dibuka booth, ada di depan, Bapak Ibu bisa ikut mendaftar dan juga secara barcode juga ada, jadi kalau mau mendaftar juga bisa. Dan kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, untuk bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Jadi bukan cuma kita yang mengalami kemenangan bersama Tuhan, tapi kita juga bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk bisa sama-sama mengikuti New Life dan mengalami hidup yang baru. Dan Bapak Ibu semuanya tidak bosan-bosan, kami ingatkan bahwa ada amplop-amplop yang sudah disediakan, itu adalah amplop persembahan yang ada, nanti bisa dimasukkan dalam kotak-kotak yang disediakan. Kalau Bapak Ibu mau memberikan perpuluhan, ada amplop perpuluhan secara khusus yang ada di depan, warnanya merah muda, coklat muda warnanya, bisa dimasukkan juga dalam kotak-kotak yang ada. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikannya secara online, ada nomor rekening di depan, bisa diberikan secara online dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA yang tertera di layar. Di halaman depan nanti ada penggalangan dana, kita panitia Natal umum dan juga panitia Natal anak, kami sedang menggalang dana untuk Natal yang ada. Jadi kami himbau Bapak Ibu bisa mensupport kami melalui jualan yang ada di depan, dan itu membantu setiap kami panitia untuk memenuhi kebutuhan dana yang akan kita butuhkan bersama-sama dalam Natal. Terima kasih, demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tahu Tuhan pertolongan kita.
Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kita pasti menghadapi semua badai dalam kehidupan kita, tapi kami percaya, kita percaya Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan iman lagu ini dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatku. Kalau Tuhan tolong saya, Dia juga menolongmu. Kalau Tuhan angkat saya, Dia juga mengangkatku. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Di dalam kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Engkau sumber pertolongan kami, oh Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya
penolong dalam setiap badai hidupan kami. Engkau tidak pernah melihat apapun yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Dia minta kita percaya. Naikkan syukurmu, naikkan doa Bapak Ibu Dia Saudara. yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Di dalam kasih dan kuasa-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan. Haleluya. Oh, terus naikkan syukurmu. Haleluya. Yesus. Oh, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami tahu bahwa Engkau sumber kemenangan. Engkau sudah memberikan jawaban dari setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat Tuhan. Untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya firman ini bisa menjadi kekuatan Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu dan keterbatasan yang ada. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang terus menolong. Sehingga Bapak Ibu bisa mengalami hal yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Mau tes dulu bagaimana semangatnya kebaktian 2. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, luar biasa. Bapak Ibu apa kabar? Sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan, saya juga senang bisa melihat Bapak Ibu di tempat ini masih dalam keadaan sehat. Dan kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran dengan judul Healthy Church. Katakan sama-sama Healthy Church atau gereja yang sehat. Kenapa saya ambil tema ini? Karena banyak Tuhan mau pakai kita lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi. Cuman terhalang oleh gerejanya yang gampang sakit-sakitan. Sedikit-sedikit sakit tubuhnya, sedikit-sedikit sakit jiwanya, sedikit-sedikit sakit rohnya. Banyak sekali gerejanya sekarang lagi di kondisi yang lagi tidak baik. Bukan hanya soal tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tapi kondisi-kondisi yang akhir ini tekanan hidup mereka yang ada membuat mereka mundur.
bahkan gak sedikit yang berjatuhan anak Tuhan. Itu karena apa? Karena gereja Tuhan lagi pada sakit. Bagaimana Tuhan bisa percayakan hal-hal yang dahsyat. Bahkan firman Tuhan juga dikatakan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar kalau gerejanya sakit. Amin Bapak Ibu, semuanya sehat, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Kita mau baca dalam Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja. Jemaat Gilgal, semoga Bapak Ibu semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau berhasil dalam segala hal. Aku berdoa semoga engkau sehat secara jasmani, sama seperti hidup rohanimu juga sehat. Kita percaya bahwa Tuhan ciptakan kita, manusia ada 3 dimensi. Yang pertama adalah manusia tubuh, manusia jiwa, dan manusia roh. Itu semuanya gak bisa dipisahkan. Makanya akhir-akhir ini kita lihat orang salah dalam mentreatment dirinya. Yang sakit sebetulnya tubuhnya. Ya, dia paksakan. Wah, harus kerja banding tulang ya. Melayani juga di kondisi dipaksakan lagi sakit, padahal treatnya adalah dia butuh istirahat. Ya, butuh istirahat. Kalau jiwanya yang sakit, apa? Dia butuh, ada yang sekarang healing gitu ya, butuh hiburan, butuh butuh refreshing. Kalau rohnya yang sakit, kegiatan roh yang kita mesti lakukan, kegiatan rohani yang bisa membuat roh kita bisa tetap sehat. Ya, kita mau lihat contoh dari Daniel. Ini pribadi ini luar biasa. Saya suka ambil contoh Daniel karena Daniel di 3 sisinya semuanya sehat. Baik secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh. Secara tubuh, wah staminanya Daniel mantap banget. Ya, mungkin six pack kayak Pastor Stephen ya, tegap, six pack ya. Ya. Tepuk tangan dong buat Pastor Stephen ya. Badannya bagus ya, tinggi, tegap. Daniel nih, Daniel. Ya, Daniel ya pastor ya. Dalam Daniel 1 dicatat bagaimana perawakannya dia tidak bercela. Bagus artinya. Jadi tubuhnya sehat. Karena dia bisa menjaga kondisi tubuhnya. Karena dia nggak mau sakit-sakitan, Tuhan mau melakukan hal yang besar, bagaimana kalau dia sakit-sakitan. Sehat jiwanya sudah pasti. Dia cerdas 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang biasanya. Bahkan orang-orang waktu itu kalah sama kecerdasan Daniel. Wisdom banget, berhikmat. Artinya apa? Jiwanya mantap. Bahkan dia dijuluki konsultan raja-raja. Jadi kalau raja mau minta pendapat, minta hikmat, ya dia tanya banyak sama hal kepada Daniel. Artinya jiwanya bagus, sehat. Rohnya sudah jelas, ya dicatat bahwa dia berdoa 3 kali sehari. 3 kali dalam sehari. Kalau kita doa aja sehari sekali, itu pun doa makan. 3 kali sehari minum obat, makan ya 3 kali sehari. Tapi kalau Daniel rohnya luar biasa, sehingga banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga dia bisa dipakai luar biasa lagi, dahsyat banget. Gambaran gereja Tuhan harusnya seperti ini, seperti Daniel. Kita pengen gereja Tuhan yang ada di tempat ini seperti Daniel. Gambarannya, sehat secara tubuh, sehat secara jiwa, dan sehat secara roh. Amin. Jangan rohnya yang kuat, tapi sakit-sakitan karena nggak bisa jaga makan ya. Pola makannya nggak diatur. Sudah tahu kolesterol, kurangin yang berminyak-minyak. Saya suka banget tuh gorengan. Tapi akhir-akhir ini istri suka gorengan terus. Hampir makanan kita jarang sekali gorengan. Kalau sampai ada gorengan itu karena permintaan biasanya. Dia lebih banyak yang kukus, dia banyak yang sedikit minyak. Karena dia tahu bahwa dia pernah ngomong, sayang saya nggak mau punya suami yang kamu mati duluan gitu. Wah, kenapa bisa begitu? Karena ya sakit-sakitan, kamu nggak mau olahraga, kamu nggak mau aktivitas gitu, kamu kegiatan rohaninya kamu ini, tapi tubuh kamu nggak jaga. Kalau kamu nggak bisa jaga dengan olahraga, minimal jaga dengan makanan.
Oke siap, saya bilang. Jadi hampir nggak ada micin di rumah. Ada ibu saya di sini juga cari micin nggak ada. Terus gimana, masa nggak ada gurih-gurihnya? Pakai yang lain. Ya apa, orang Manado totole atau apa. Kaldu jamur, kayak begitu. Jadi nggak ada micin. Gula juga kita kalau beli sekilo itu nggak habis-habis Bu, Bapak Ibu. Nggak habis-habis, bener. Karena itu tadi, makanya tubuh saya puji Tuhan bisa terjaga dengan baik. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nggak seneng kayaknya tubuh saya sehat ya. Ya kita pengen, karena gereja Tuhan mau dipakai lebih dahsyat lagi. Tapi kalau kita nggak bisa jaga tubuh kita, kesehatan tubuh kita percaya bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Kalau kita nggak bisa menjaganya, bagaimana Tuhan bisa lakukan hal dahsyat? Contoh aja dalam minum ya. Ini saya ambil 2 contoh minuman. Bapak Ibu kalau ditawarkan ini di kondisi yang panas terik yang seperti ini akhir-akhir ini Manado. Ya, ditawarin dengan minuman yang seperti ini, terus lagi dingin-dingin lagi, pas dengan cuaca. Ya, kita biasanya langsung teguk aja, aduh, ya seger banget. Kita nggak pernah tahu bahwa kadar gulanya cukup tinggi. Dibanding Bapak Ibu beli ini di bawah, ya iklan sekaligus ya. Daripada Ibu beli ini di bawah, Bapak Ibu Saudara, ini jus, nggak ada gulanya, semuanya asli banget. Ya, kalau boleh cumu merek ya ada nanti di bawah cari sendiri ya. Ini Bapak Ibu, ini campurannya asli banget, nggak pakai gula, nggak pakai pemanis buatan, sirsak dan buah naga. Mana Bapak Ibu pilih? Paling lebih banyak yang seger ini. Ya seger, menyejukkan. Kalau ini biasanya aduh nggak ada gulanya, nggak ada manis-manisnya. Duh rasanya nggak enak di leher. Nah itu karena tubuh kita sudah terbiasa dengan hal yang nggak sehat. Sudah tahu asam urat. Ya, nggak boleh makan yang ada saya baca nggak boleh banyak makan kacang-kacangan. Ya emping, belinjo ya. Makanya saya kalau dari Jawa ibu kemarin bawa emping, saya udah nggak bagi lagi karena ada yang asam urat. Karena setiap kali kalau asam uratnya naik, ya salahkan Mas Danang suka pulang Jawa bawa emping belinjo. Pas habis makan banyak, mbak seret kaki. Aduh, pincang. Kenapa? Kayaknya kebanyakan makan kacang-kacangan, nggak boleh makan belinjo kayaknya Pak. Ya udah, so tahu asam urat. Gitu. Kemarin waktu beberapa bulan lalu saya juga cek, ternyata saya kurus ini ya, ternyata ada kolesterolnya juga. Saya setelah cek di pap di sana dengan yang manual, dicek sempat ada kolesterolnya. Wah langsung istri langsung, makanya itu nggak boleh goreng-gorengan, nggak boleh begini. Aduh sudah mulai deh. Gitu. Jadi karena kita tahu Tuhan mau tubuh kita sehat. Tuhan mau pakai untuk pelayanan, Tuhan untuk pakai hal-hal yang dahsyat. Tapi kalau kita sakit-sakitan gak bisa jaga. Masalahnya bukan di dalam kita memilih makanan. Kita perlu juga memilih makanan. Cuman terkadang adalah kita gak bisa kontrol apa yang masuk dengan apa yang keluar. Ya, sudah gak olahraga, udah gak beraktivitas, makanannya lemak-lemak terus. Gula terus masuk. Sehingga apa? Tubuh kita jadi sakit. Ya, Bapak Ibu belajar tentang kesehatan, saya singgung sedikit. Tentang jiwa, bagaimana Ibu bisa jaga, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita tuh nggak banyak stres. Ya mulailah coba lihat konten-konten yang nggak membuat jiwa kita itu gelisah. Jangan membuat jiwa kita dikasih makan adalah hal-hal yang tidak baik. Scroll-scroll di TikTok, di Instagram, lihat hal yang membuat jiwa kita makin depresi. Ketika kita lagi depresi, lihat hal yang seperti itu udah semakin jatuhlah kehidupan kita, jiwa kita, makin stres. Makanya nggak sedikit yang anak-anak Tuhan jiwanya terganggu. Padahal so melayani, bertahun-tahun melayani. Tubuhnya oke sehat, tapi jiwanya rusak, jiwanya sakit. Gampang mundur. Ya, belajar sesuatu Bapak Ibu. Bagaimana kita mau mengembangkan diri kita supaya menjadi gereja yang sehat secara tubuh, jiwa dan roh. Dalam Daniel 9 ayat 2 dan 3 dikatakan, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat berikutnya, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan, Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saya garis bawain di sini, kita ulang ayat ketiga sama-sama katakan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, katakan sama-sama berdoa. Dan bermohon sambil berpuasa. Katakan sama-sama berpuasa.
Jadi kalau mau tubuh kita sehat, rohani kita sehat adalah datang ke Tuhan. Berdoa sambil berpuasa. Tapi kebanyakan kita kalau kita lagi kondisi kita tubuh kita nggak sehat, kita hanya Tuhan mau doa dan puasa, tapi Tuhan mau kita hanya lakukan adalah diet aja mungkin. Kalau tubuh kita mau sehat ya udah diet, nge-gym, nggak ada salahnya. Bagus. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu bangun juga kehidupan rohani kita. Dengan apa? Berpuasa. Karena apa? Mungkin kita nggak punya pemahaman yang benar tentang berpuasa. Berpuasa yang benar itu seperti apa, Mas? Ya, berpuasa yang benar itu seperti apa? Mungkin hanya cuma menahan lapar, ya, supaya kelihatan kita mungkin rohani. Masa anak Tuhan nggak pernah puasa? Jujur loh, berapa Bapak Ibu yang saat ini pernah lakukan puasa dengan motivasi yang benar? Nggak banyak. Taunya hanya karena disuruh gereja, karena ini. Ya. Berdoa, lakukan. Kalau bicara berdoa berarti roh kita lagi nggak baik. Apa yang kita lakukan? Kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Kita doa datang sama Tuhan. Jadi kalau lagi sakit rohani kita, bukannya kita malah dugem ya. Kalau anak muda bahasanya dugem atau cari healing. Salah treatment. Kita mesti datang sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Yang kita lakukan kita mesti berdoa sambil berpuasa. Ya, bukan hanya sehat tubuhnya saat puasa, karena dokter juga menyarankan ada beberapa hal kalau kita puasa itu bisa menekan diabetes, ya, apalagi bisa menjaga kesehatan jantung dan yang lainnya. Kita bisa lakukan. Tapi yang sungguhnya Tuhan mau adalah manfaat rohaninya dalam berpuasa dan berdoa. Yesaya 58 ayat 6 sampai 9 dikatakan. Bukan, sebab apa? Ada beberapa yang salah dalam berpuasa dan berdoa. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kalau kita berdoa motivasinya untuk ini. Apa yang kita lagi gumulin? Kita mau ajak orang lain, saudara kita yang belum bertobat datang ke New Life. Bergumul di dalam doa dan puasa. Membangun hubungan oke. Tapi apa yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan berpuasa. Artinya kita perlu perangin apa yang menjadi penghalang dalam kehidupannya. Mungkin ada dosa, ada kuk perhambaan yang masih mengikat dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya gak berubah. Orang kalau dalam Tuhan, kehidupannya itu berubah banget. Dulunya suka memaki, sekarang udah lembut banget kalau ngomong. Ya, dulu kalau emosi itu, ya, kalau marah-marah itu keluar semuanya, bahasa-bahasa kasar. Tapi ketika dalam Tuhan berubah. Saya bersaksi sedikit bagaimana kehidupan saya belum mengenal Tuhan dan akhirnya Tuhan bisa bawa sampai di tempat ini. Saya dulu, mungkin ada orang tua, saya juga bisa tahu, saya tuh dulu suka karaokean ya, saya cerita. Saya itu pokoknya kehidupan saya itu kalau di Jakarta dulu setiap gajian langsung pokoknya di karaoke. Sehingga mungkin salah satunya tubuh kurus begini karena suka pulang lat kali malam. Sehingga ketika saya di Manado yang saya pengen lakukan adalah kehidupan saya berubah. Saya pengen berubah dan meninggalkan kehidupan lama saya. Saya pengen semuanya serahkan ke Tuhan. Akhirnya saya ikutlah New Life. New Life itu gak cuma bangun hubungan aja diajakin orang. Tapi mereka ternyata bergumul berdoa. Setelah saya ikut jadi panitianya ternyata didoain bergumul berpuasa. Karena ada penghalang-penghalang jemaat Tuhan untuk datang ke New Life. Itu yang kita perlu patahkan. Itu fungsinya kita berdoa dan berpuasa. Melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Dan supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya 7 ini katakan kita jadi berkat. Kita berdoa dan berpuasa, jangan kita kelihatan rohani, tapi kita gak bisa nolong orang lain. Kita gak bisa jadi berkat. Wah kalau berdoa luar biasa, sorga bergema, bergetar. Tapi gak mau nolong orang lain. Kalau berpuasa, sampai kelihatan pucet banget, supaya kelihatan, ini rohani banget ya. Berpuasa sampai pucet loh ini. Kalau ditanya kenapa? Lagi berpuasa. Tapi gak mau nolong orang lain. Gak jadi berkat. Tuhan katakan semuanya percuma. Itu hanya lahiriah saja yang kamu lakukan.
Amin. Dan apa yang Tuhan akan kerjakan ketika kita berdoa dan berpuasa, ayat 8-9 lanjutnya kita baca sama. Saya baca sendiri maksudnya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi ini yang Tuhan kerjakan. Mungkin ada hal yang sekarang ini jadi sakit hati dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ada luka-luka batin yang belum sembuh, belum bisa ngampuni orang. Ada yang belum kita bisa bereskan di hadapan Tuhan, lakukan ini. Datang sama Tuhan, berdoa dan berpuasa, artinya kita perlu menanggalkan kedagingan kita. Kehidupan kita mungkin sama ini udah gak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau ambil waktumu untuk berdoa dan berpuasa. Sehingga Tuhan akan kerjakan ini. Engkau akan sembuh, engkau akan pulih, apa yang menjadi sakitmu akan sembuh. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Mungkin doa kita yang belum terjawab selama ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan sama Tuhan, datang sama Tuhan. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan menfitnah. Mungkin ada hal yang kita masih lakukan. Mungkin kelihatan kita melayani rohani, kita hebat, luar biasa dalam berkhotbah, ya. Tapi ternyata kita masih nunjuk-nunjuk orang. Oh, kamu berdosa, kamu seperti ini. Kita menghakimi orang. Kita menfitnah orang dengan tingkah laku kita, perkataan kita menfitnah mereka. Tuhan enggak mau itu. Tapi Tuhan mau lakukan itu, kita mau datang berdoa dan sambil berpuasa. Kita mau belajar dari 1 Samuel 18 ayat 8-2 dan 29. Ini yang pertama adalah yang perlu kita lakukan supaya kita rohani kita sehat, tubuh kita sehat, apa Bapak Ibu? Kita perlu berdoa sambil berpuasa. Tapi yang kedua yang perlu kita jaga adalah jiwa kita. Karena itu tadi saya singgung sedikit bagaimana anak Tuhan mentalnya sekarang lagi mental illness. Kita perlu jaga kesehatan mental kita, jiwa kita. Ya mental health kita perlu jaga. Bahasa anak muda Bapak Ibu. Mental illness, mental health issue. Karena banyak yang anak-anak muda sekalipun orang percaya, orang Kristen banyak berjatuhan ketika diterpa badai, terpa pergumulan, masalah beban hidup, gak mampu bertahan. Jiwanya goncang. Banyak yang mulai mundur pelayanan, merasa aduh berat banget ini beban hidup. Padahal sudah melayani. Padahal anak Tuhan, ya itu jiwanya lagi terganggu, lagi gak sehat-sehat saja. Makanya kita mau baca 1 Samuel 18 ayat 8-12 dan ayat 29, kita mau belajar dari kisah Saul. Awal mula Saul kena mental health-nya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, kepada Daud. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Mental health-nya kena. Dia lagi terganggu jiwanya Saul. Apa salahnya Daud? Daud lakukan pekerjaannya. Ya, dia menolong Saul, dia berperang, maju paling depan untuk menolong Saul. Sehingga dia menang. Tiba-tiba pas pulang, kembali pas pulang, wah ibu-ibu ya, namanya dikatakan ada ibu-ibu atau wanita-wanita, wah Saul hebat, luar biasa, bisa kalahkan beribu-ribu. Wah tapi lebih hebat Daud, 10.000, ya, berlaksa-laksa, puluhan ribu. Wah Saul makin iri hati. Wah aku yang jadi raja ini, kenapa Daud yang dielu-elukan? Itu awal mulanya iri hati, jiwanya. Makanya Bapak Ibu hati-hati, kita perlu jaga hati kita.
karena terpancar kehidupan dari sana, dari hati kita. Maka kita perlu jaga. Jangan sampai ini tercemar hati kita, jiwa kita tercemar. Kalau tercemar itulah akar dari segala kejahatan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Daud pas sampai kenapa ini tapi senior ini seperti ini, jadi jahat pak kita misalnya. Dia gak tahu menau, tapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap melakukan apa yang tetap baik di hadapan Tuhan. Dia gak dendam, bahkan punya kesempatan berapa kali untuk bisa balas dendam bunuh Saul pun dia gak lakukan. Itu apa? Karena jiwanya dia bisa jaga hatinya. Tapi Saul dikatakan dicatat sampai dia mati pun seumur hidupnya dia gak bisa maafkan Daud. Bayangkan, dari situlah kejatuhan dia. Makanya Bapak Ibu, kita mau diberkati Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan. Jaga hati Bapak Ibu semuanya, karena semuanya berasal dari situ. Kalau dari dalamnya itu baik, pasti yang keluar pasti baik. Kalau dari hulunya baik, ke hilirnya juga baik. Kalau Bapak Ibu apapun yang sedang Bapak Ibu alami, masalah pergumulan hidup, kalau di hatinya itu yang ada sukacita, damai sejahtera, yang keluar pasti akan itu. Kata-kata yang memberkati, ya enggak langsung, oh soele, wah maki-maki, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Berarti kita perlu cek, berarti hati kita bermasalah. Terkadang kalau kita ngomong dengan orang ya, terkadang kita rasa bahwa kayaknya dia yang salah gitu. Coba cek dulu, siapa tahu hati kita nih yang salah sebetulnya. Hati kita yang bermasalah, bukan orang lain. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mau kita saling mengampuni, supaya kita pulih, supaya kita beres, supaya hati kita bisa jaga. Supaya Tuhan bisa pakai lebih dahsyat lagi kalau kita bisa ngampuni orang lain. Ada orang yang sampai mati saya gak bisa ngampuni selain Saul. Ada orang-orang seperti itu. Sampai dia ingat kejadian 5 tahun lalu loh. Wah saya gak bisa ampuni. Perbuatannya yang so bikin hati kita pahit. So kapan itu? So 10 tahun. Wah 10 tahun masih ingat loh. Ya ada orang-orang seperti ini. Dia masih gak bisa ngampuni orang. Makanya penting hati kita perlu jaga. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4:24 katakan. Jangan kita suka berdusta, ya jangan berdolak-dalik artinya memutar balikan kata. Kalau ngomong kita salah ya sudah ngomong salah aja. Gak perlu cari pembenaran gini-gini, karang cerita akhirnya berdusta. Muncullah hati yang tidak beres. Amin Bapak Ibu. Saya selesai dan saya undang teman-teman PW bisa naik. Ada satu kemarin waktu berapa minggu lalu kita belajar di kelas teologi, saya lagi sekolah. Dikatakan bahwa kecerdasan manusia itu ada 4 atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar bisa lebih. Tapi ada yang terakhir dikatakan kecerdasan ini adalah adversity quotient. Ada yang intelijen, emosional, spiritual. Nah ini kecerdasan bagaimana orang ini bisa mampu mengelola sebuah masalah. Ya, banyak anak Tuhan yang berjatuhan karena nggak bisa mengelola emosinya, nggak bisa mengelola masalahnya. Sehingga depresi, stres, mudah menyerah. Pastor Stephen kemarin doa Jumat juga confirm bagaimana jemaat Tuhan harus banyak bisa berjuang dengan keadaan yang ada. Mungkin karena dampak dari COVID, keuangan belum pulih, keluarga belum dipulihkan. Banyak sekali pergumulan. Tapi marilah kita punya kemampuan ini. Kemampuan daya juang, kemampuan ketika kita ada masalah, kita mampu untuk berjuang. Amin Bapak Ibu. Belajar sesuatu, saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri, saya selesai. Kerinduan saya adalah jemaat Tuhan di tempat ini semakin diperlengkapi lagi. Bukan hanya sehat secara tubuh, secara jasmani, tetapi secara rohani. Tubuh bicara apa yang bait Allah kita yang juga perlu jaga. Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi mengerjakan hal dahsyat. Perlu kita jaga kesehatan tubuh kita. Tapi yang lain kita perlu jaga adalah kehidupan rohani kita.
banyak bangun hubungan sama Tuhan. Kalau roh kita lagi sakit, datangnya ke Tuhan, bukan ke sosmed. Atau bukan ke pacar kita anak muda yang mungkin gampang gombal, dirayu-rayu. Tapi datang ke Tuhan, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sambil berpuasa, artinya menanggalkan manusia lama kita. Kedagingan kita tanggalkan. Dengan berpuasa bukan fokusnya untuk diri kita sendiri. Tapi kita mau menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua kita perlu jaga kesehatan jiwa kita. Jiwa kita ini sumbernya dari kita. Yang kita bisa lakukan adalah menjaganya hati kita. Gak bisa orang lain. Tuhan pun katakan kamu harus jaga. Udah kasih hikmat, pengertian, jaga jiwa kamu. Dengan cara apa? Kamu bisa lakukan banyak hal yang positif, hal yang rohani, sehingga jiwamu bisa sehat. Jangan terlalu banyak di sosmed berjam-jam, tapi untuk datang sama Tuhan aja 5 menit udah capek. Kita mau naikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini Bapak Ibu, angkat tanganmu dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu jemaatmu di tempat ini menjadi gereja yang sehat. Gereja yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Tapi kuncinya Tuhan mau kita jaga kesehatan kita, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh kita lagi padam, mungkin akhir-akhir ini, mungkin karena banyaknya pergumulan hidup, sakitnya gak kunjung sembuh. Mari datang di hadapan Tuhan dengan berdoa, bermohon, sambil berpuasa, lakukan semuanya di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tinggalkan, Tuhan terus berikan kekuatan. Jangan salah treatment. Jaga jiwa kita dengan kita bisa menjaga hati kita. Mungkin ada yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita menyimpan dendam, gak bisa ngampuni orang lain. Sampai mati pun aku gak bisa ngampuni istriku, suamiku. Hari ini kita mau lepaskan pengampunan bagi mereka. Sebab kami percaya kalau kita mengampuni, maka Tuhan pun juga akan mengampuni dosa kita. Kita udah terima pengampunan sama Tuhan. Yuk kita mau ampuni mereka yang bersalah sama kita. Tuhan, aku berdoa biar jemaatmu siang hari ini di Gilgal biar menjadi jemaat yang sehat baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga Tuhan akan mampukan mereka, jemaatmu di tempat itu melakukan hal yang dahsyat, bahkan jauh lebih besar yang mereka akan lakukan. Bisa menjangkau banyak jiwa untuk bisa dimenangkan sama Tuhan. Berikan kekuatan ketika jemaatmu saat ini sedang lemah. Roh Kudus terus menolong supaya jemaatmu punya daya juang, punya semangat
gak gampang mundur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata selalu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur saya dan saudara kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana-Mu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus kami hidup sehat. Menjadi gereja yang sehat, menjadi orang-orang yang sehat. Bukan cuma sekedar sehat secara jasmani, tetapi kami sehat secara rohani dan jiwa kami. Dan kami percaya di saat roh, jiwa dan tubuh kami sehat, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak fokus. Kami hanya fokus hal-hal yang lahiriah. Kadang-kadang kami bahkan hanya fokus soal tubuh kami. Apa yang kelihatan tapi kami lupa untuk menjaga roh dan jiwa kami. Tapi lewat firman-Mu kami bersyukur. Kami kembali diingatkan untuk menjaga hati kami. Untuk berdoa dan berpuasa punya hubungan intim dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan percayalah Dia pasti memberkati apapun yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur. Menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.